Perkenalkan, nama saya Yosua Christian Pantau dari Prodi Sistem Informasi Strata 1, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tutorial bagaimana kita membuat sebuah database pada MySQL dengan menggunakan command prompt. Yaitu yang pertama kali, kita harus mempunyai aplikasi yaitu Exam Control Panel seperti ini. Kemudian kita buka dan kita nyalakan atau kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita buka CMD atau command prompt. Terlalu besar ya. Selanjutnya, sebelum kita membuat database, kita harus masuk ke dalam MySQL-nya supaya script atau program yang akan kita jalankan itu bisa berjalan. Pertama, kita masuk ke dalam MySQL-nya dulu dengan cara cd/, kemudian kita enter, kemudian kita ketikkan lagi cd petik 2, kemudian kita masukkan exam, kemudian kita /MySQL, kemudian /bin, kemudian kita enter dan kita masuk MySQL -u root -p, kemudian kita enter dan passwordnya tidak usah ya. Kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah database. Database yang akan saya buat adalah database perpustakaan. Mari kita buat dengan cara create database perpustakaan. Oke, kemudian jangan lupa kita akhiri dengan titik koma. Nah, setelah itu kita enter. Ya, database-nya sudah kita buat. Kita bisa mengeceknya dengan cara show data bases tambah s di belakang dan kemudian kita titik koma di belakang. Kemudian kita enter. Dan ini adalah database perpustakaan kita yang kita buat tadi barusan. Ya. Untuk menggunakan database yang telah kita buat, yaitu database perpustakaannya, caranya itu use perpustakaan. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Kita enter dan database change. Ini menandakan bahwa database perpustakaan itu sudah diganti atau sudah kita pakai. Ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel. Tabel apa yang kira-kira ada dalam perpustakaan? Yaitu contohnya adalah buku mahasiswa dan tentunya adalah tabel pinjaman dari mahasiswa. Ya, mari kita buat. Yang pertama kita buat tabel bukunya dulu ya. Itu dengan cara seperti ini. Akan saya ketikkan create table buku. Ini kita akan membuat sebuah table dengan judul buku ya. Kemudian kita enter. Kemudian atributnya, kita memasukkan atribut-atribut yang ada dalam tabel buku itu. Yang pertama adalah kode buku, kemudian dengan tipe data char sebanyak 3 digit saja, not null, kita koma dan kemudian kita enter. Selanjutnya kita masukkan atribut selanjutnya. Akan saya buat ya, judul buku dengan tipe data text, kemudian enter. Mengarah dan kemudian harga buku kita menggunakan tipe data desimal. Kemudian kita akan menentukan primary key atau kunci utama dari tabel ini. Kunci utama dari tabel buku ini adalah kode buku. Mari kita buat primary
key. Kemudian kita masukkan di dalam kurung yaitu kode buku. Ini menandakan bahwa kode buku merupakan primary key atau kunci utama. Ya, kemudian kita akhiri dengan engine sama dengan InnoDB. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Ya, setelah itu kita enter. Ya, tabelnya sudah jadi kita buat. Selanjutnya kita akan membuat tabel mahasiswanya ya. Caranya sama seperti tadi. Itu dengan kita create table mahasiswa. Kemudian kita buka kurung, kita enter, kita masukkan NIM dengan tipe data char sebanyak 8 digit, not null. Kemudian kita masukkan nama mahasiswa dengan tipe data teks, jenis kelamin, kemudian alamat, koma, oh sorry ya, kayaknya ini salah. Jenis kelaminnya saya belum menaruh tipe datanya, akan saya buat lagi. Create tabel mahasiswa, not null, nama mahasiswa, jenis kelamin dengan tipe data teks saja. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan alamat dengan tipe data teks saja, alamat, dan yang terakhir kita masukkan email saja, email dengan tipe data teks, nah, koma. Dan kita tentukan primary key, kunci utama dari tabel mahasiswa ini yaitu NIM. Kita buat seperti yang di atas ini ya, tabel sebelumnya yaitu primary key, kita masukkan NIM, kemudian kita tutup kurung dan akhiri dengan engine sama dengan InnoDB. Kita akhiri dengan tutup kurung dan enter. Ya, sudah jadi. Dan selanjutnya kita akan membuat tabel terakhir yaitu tabel pinjaman, yang dimana tabel ini kita berisikan ini primary key dan foreign key-nya atau kunci utama, kunci tamunya itu. Yang mari kita buat yaitu create table pinjaman, kita buka kurung dan kita masukkan atribut-atribut yang ada pada tabel ini, yaitu yang pertama ID aja, ID pinjaman dengan tipe data integer, not null, tidak boleh kosong, dan auto, kita masukkan fungsi auto increment. Fungsi ini untuk mengurutkan atau meneruskan dari nomor atau urutan dari data yang akan kita buat ya. Jadi kita tidak perlu inputkan lagi, nanti dia sudah terotomatis. Selanjutnya kita masukkan kode bukunya. Kode buku ini sebagai kunci tamu ya pada tabel ini, yaitu kode buku dengan tipe data char sebanyak 3 digit, kita koma. Selanjutnya kita masukkan judul buku dengan tipe data teks, koma. Kemudian kita masukkan kunci tamunya lagi pada NIM pada tabel mahasiswa ya, dengan tipe data apa tadi ya, tipe data char sebanyak 8 digit. Oke. Selanjutnya nama mahasiswa.
dengan tipe data teks, email dengan tipe data teks, email tipe data teks. Kemudian karena ini adalah tabel pinjaman, berarti kita harus masukkan tanggal pinjaman dan tanggal kembali ya, tanggal pinjam dan tanggal kembali, tanggal underscore pinjam dengan tipe data date, koma, selanjutnya tanggal kembali dengan tipe data yang sama, kembali date. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan yang mana primary key-nya dan mana foreign key-nya atau kunci tamunya. Di sini kita sudah tahu bahwa kunci utamanya adalah ID pinjaman ini yang pertama ya. Jadi kita ketik primary key, kita masukkan ke dalam kurung ID underscore pinjaman. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita menentukan yang mana itu kunci tamunya ya. Di sini kunci tamu kita tulis ketik dengan foreign ya, foreign key. Kita tentukan foreign key-nya di sini apa saja sih. Dari sini kita tahu bahwa foreign key yang pertama yaitu adalah kode buku. Ini merupakan kunci utama dari tabel buku di sini. Ini ya, yang merupakan primary key pada tabel buku, dan di sini merupakan sebagai foreign key atau kunci tamunya. Jadi mari kita ketik kode buku, dan kita harus tahu referensinya dari mana atau asalnya dari mana, yaitu dari sini, dari tabel buku dan kode buku. Mari kita tulis seperti ini, reference dari tabel buku, kemudian kita ketik lagi kunci utamanya pada buku ya, tabel buku, kode buku. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada NIM. NIM merupakan kunci tamu dari tabel mahasiswa ini. Ya, ini. Mari kita buat seperti tadi ya. Tinggal kita ganti NIM, kemudian dari tabel mahasiswa, kemudian kita masukkan NIM, dan ini merupakan akhir. Kita harus hapus koma yang di belakangnya. Oke. Kemudian kita tutup dan kita masukkan engine sama dengan InnoDB titik koma, dan yap, jadi akhirnya tabel yang kita buat sebanyak 3 saja ya, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian untuk mengecek tabel yang sudah kita buat, yaitu dengan cara show tables. Kita lupa titik koma ya, dan sini merupakan tabel-tabel yang sudah kita buat pada database perpustakaan, yaitu tabel buku, tabel mahasiswa, dan pinjaman. Selanjutnya kita akan memasukkan data pada tabel buku beserta atribut-atributnya dengan fungsi insert into. Yang pertama kita akan memasukkan data dari ini ya, tabel bukunya dulu ya. Kita masukkan insert into
tabel mana yang kita masukkan ya, tabel buku ya, kita masukkan atribut yang ada pada tabel buku itu. Tabel buku ada apa ini ya, ada kode buku, judul buku, pengarang, harga buku, ada sebanyak 4 saja ya. Mari kita buat kode buku, koma, judul buku, koma, pengarang, koma, dan harga buku. Kemudian kita enter dan kita masukkan values-nya atau isinya ya. Dengan cara seperti ini kita masukkan tanda petik 2, sebanyak 4 ya. Kemudian kita isi datanya. Data sini kode buku ya. Oh iya. Nah, kode bukunya kita masukkan B01 ya, kode bukunya pertama. Kita masukkan judul bukunya ya, matematika. Atau jangan sih, karena ada pengarang. Nah, kita masukkan judulnya, judul buku yang pertama itu talisman aja, dengan nama pengarang Dalton, dan harga bukunya kita masukkan harga bukunya 100.000 saja, jangan lupa koma. Kemudian kita lanjutkan, teruskan dengan judul vampire. Dengan harga 90.000 saja. Kemudian apa ya, masukkan harganya 80.000 B04. Dan yang terakhir kita masukkan B5 dengan judul benar 110.000. Kemudian kita akhiri dengan titik koma dan kemudian kita enter. Ya, query oke, dan artinya kita berhasil memasukkan data pada tabel bukunya ini. Kita sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan memasukkan data mahasiswa. Data mahasiswa. To insert into mahasiswa. Apa-apa saja yang harus kita masukkan.
yaitu kita masukkan NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, email. Nah, dan itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, sebanyak 5. Oke, mari kita buat NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, dan email. Oke ya, hanya ini saja. Kemudian kita enter, kita masukkan values-nya atau isinya, untuk kurung sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, koma. Pertama kita masukkan nih 1911 dengan nama Yosua, jenis kelamin laki, alamat TDM, email yosua@gmail.com. Jangan lupa koma, kemudian kita enter. Kita masukkan data yang lain ya. Kita masukkan sebanyak 25 saja. Oke. Yang terakhir jangan lupa kita akhiri dengan titik koma dan kemudian kita enter. Ya, akhirnya jadi, dan kemudian kita menginput data pada tabel pinjaman, yaitu insert into pinjaman. Jangan lupa tutup kurung dan kita masukkan atribut-atributnya yang ada, yaitu ID pinjaman, kode buku, judul buku, NIM, CHAR, nama mahasiswa, email, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Yaitu ID pinjaman, kode buku, judul buku, NIM, nama mahasiswa, email, tanggal pinjam, tanggal kembali. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebanyak 8 atribut. Kemudian kita masukkan value-nya
kita buat ya koma 4 5 6 7 8. Yang pertama ID pinjamannya, karena dia merupakan auto increment, jadi kita masukkan kode ID pinjamannya satu saja. Nanti pada data selanjutnya kita kosongkan, supaya data yang kosong itu akan secara otomatis diteruskan dari menggunakan fungsi auto increment ya. Pertama kode buku yang pertama yaitu B01 dengan judul talisman. Dengan judul talisman. Kode buku, judul buku talisman dengan NIM. Kita masukkan NIM ini saja ya, Taratedi 19110020 19110020 dengan nama mahasiswanya Tara Teddy. Kemudian emailnya terproject @gmail.com. Tanggal pinjam sini kita masukkan tahunnya dulu, bulan dan tanggal kita masukkan ya, menggunakan tanda sambung. Bulan 10, tanggal 10 saja, 20 10. Tanggal kembalinya tanggal 13. Oke, kemudian kita enter. Dan ini ID pinjamannya kita kosongkan saja. Kita masukkan B1 talisman. B2 vampir aja lah. Vampire. Dipinjam oleh Rimi dengan 26 19110026. Dengan email rimichan@gmail.com. Tanggal pinjamnya 10 Oktober, untuk 15 saja. Tanggal kembalinya 20. Oke, kita enter. Dengan hooligans. Dipinjam oleh Mildon 48. Milo 889. Gmail, tanggal pinjamnya 11, tanggal 12, kembalinya 11/15. B04 Darksiders. B04 Darksiders dipinjam oleh Yosua dengan NIM 19110010. Bisa di gmail.com 11/15 tanggal 19. Dan yang terakhir yaitu Mobile Tech B05 dengan judul buku Mobile Tech dipinjam oleh Algi ya.
dengan NIM 78 Augie Gregocak nah @gmail.com, tanggal pinjam tanggal 30 Oktober, dikembalikan 11 tanggal kosong ya. Kemudian kita titik koma dan kemudian kita enter. Ya, sudah jadi. Hanya ini dari tutorial membuat mengisi data pada tabel-tabel ya. Selanjutnya kita akan menampilkan keseluruhan tabel yang sudah kita inputkan, data yang kita inputkan tadi ya, dengan cara menggunakan perintah select, yaitu dengan cara select bintang from nama tabel, yaitu tabel buku. Kemudian kita titik koma dan kemudian enter ya. Sudah di sini, kemudian kita buka mahasiswa, terbitkan mahasiswa, dan kemudian kita tampilkan pinjaman. Oke. Selanjutnya kita akan memisahkan beberapa kolom yang diinginkan di dalam tabel dengan menggunakan perintah select, yaitu dengan cara seperti ini ya. Kita hanya akan menampilkan, contohnya kita ambil ini aja, dari tabel mahasiswa kita ambil NIM, nama mahasiswa, dan alamatnya saja, yaitu dengan cara select NIM, nama mahasiswa, kemudian alamat. Jangan lupa from tabel apa ya? Dari tabel mahasiswa. Setelah itu kita titik koma dan enter ya, seperti ini. Jadi kita hanya menampilkan kolom yang kita inginkan, yaitu kolom NIM, kolom nama mahasiswa, dan kolom alamat. Kita bisa juga ambil dari tabel yang lain, yaitu misalkan tabel pinjaman ya. Kita ganti from pinjaman. Tabel-tabel apa yang akan kita masukkan, yaitu ID pinjaman, judul buku, nama mahasiswa, kemudian tanggal pinjam, dan terakhir tanggal kembali from pinjaman. Mari kita enter ya. Ini hanya muncul, yaitu ID pinjaman, judul buku, nama mahasiswa, tanggal pinjam, dan tanggal kembalinya. Selanjutnya kita akan menyertakan nama database dan tabel dalam perintah select. Jadi kita akan menampilkan ini tapi menggunakan nama database-nya ya, yaitu dengan cara seperti ini, menggunakan perintah select. Nah, yang pertama kita select, kemudian kita akan pilih dari tabel mana
dan atribut mana yang akan kita tampilkan. Ya, misalkan kita tampilkan seperti ini aja lah, dari tabel pinjaman ya. Tabel pinjaman yang kita ambil merupakan ID pinjaman, judul buku, nama mahasiswa, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Yaitu kita akan mengambil seperti ini, cuma di depannya kita tambahkan nama tabelnya, yaitu pinjaman, yaitu seperti ini, pinjaman. Kemudian kita titik, kita akan cari ini ID pinjaman, kita akan tampilkan ID pinjaman, kemudian pinjaman titik judul buku, koma, jangan lupa pinjaman titik nama mahasiswa. Ya, ini aja lah. Dan kemudian kita akan menyertakan nama database-nya, yaitu dengan cara from yang merupakan yang sebelumnya kita mengambil dari tabel, tapi ini kita ambil dari nama database-nya dan tabelnya, yaitu nama database yang kita gunakan adalah perpustakaan. Jadi kita harus ngetik perpustakaan titik tabel pinjaman, kemudian kita titik koma, kemudian enter. Ya, seperti ini. Gampang kan? Selanjutnya kita membuat fungsi group by ascending. Kita akan menampilkan dengan perintah group by ascending ya, yaitu mengurutkan suatu kolom yang akan kita pilih ya, dengan perintah select juga, yaitu dengan cara select bintang from, dari tabel mana yang akan kita tampilkan, contohnya pinjaman saja. Kemudian jangan lupa order by, nanti kita pilih yang mana akan diurut, dari kolom mana yang akan kita urutkan. Misalkan kita urutkan dari nama saja ya, ascending secara berurutan, itu nama mahasiswa. Order by, kita masukkan atributnya nama mahasiswa. Nama mahasiswa, jangan lupa ASC, ascending. Kemudian kita enter. Ya, mari kita lihat, ini sudah diurutkan secara ascending, yaitu secara bertahap ya, menurut abjad, yaitu ini A, M, R, T, Y, seperti itu. Dan kita bisa juga melakukan perintah order by descending ya, itu mengurutkan dari yang terbawah yang ke atas. Kita ganti aja ASC dengan DSC menggunakan ini aja, nama mahasiswa saja, kemudian kita enter. Ya, ini sudah berurutan sesuai dengan urutan abjad yang terakhir ke awal. Ya, sekian, hanya ini dari penjelasan saya, dari tutorial saya. Tanpa basa-basi lagi ya, terima kasih.